Setelah ngeluarin gamepad premium yang emang harganya agak tinggi, FlyDigi kali ini akhirnya ngeluarin gamepad budget mereka cuy. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah FlyDigi Dunfox, seri gamepad terbaru dan termurahnya FlyDigi sampai saat ini dengan price tag yang nggak sampai 500.000. Tapi kan di price range segini tuh bisa dibilang saingannya banyak banget, sampai bahkan harus saingan juga sama brand-brand lokal. Jadi apakah dengan budget under 500.000, FlyDigi tetap bisa jadi pilihan gamepad yang paling bagus? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas gamepad terbaru dari FlyDigi yang namanya FlyDigi Dunfox. Secara overview, FlyDigi Dunfox ini adalah gamepad wireless yang udah triple mode connection, udah Hall effect di analog dan triggernya, dan tetap kompatibel sama software universalnya FlyDigi, walaupun dengan price tag under 500.000. Untuk paket pembeliannya simpel aja, kalian bakal dapat si unit gamepadnya, dapat dongle wirelessnya, dan dapat kabel Type-C. Oke, jadi FlyDigi Dunfox. Secara first impression aja udah bisa kelihatan kalau Dunfox ini rasanya segmentasinya mau dipisah ya dari seri Apex, Vader, dan Direwolf mereka. Dari moldingnya aja udah dibedain banget, karena walaupun secara layout si Dunfox ini pakai layout Xbox, desainnya justru kalau menurut gue lebih mirip ke Switch Pro Controller ya. Memang secara grip masih lebih ke Xbox sih, tapi nggak tahu ya, kalau ngelihat desainnya, gue lebih ngerasa kalau dia itu cocoknya jadi gamepad Nintendo Switch sih. Secara build quality juga jujur langsung kerasa ya bedanya megang si Dunfox ini ketimbang Direwolf atau Vader. Dunfox ini kerasanya tuh memang lebih enteng, tapi yang gue suka dari semua gamepad FlyDigi termasuk si Dunfox ini, itu semuanya plastiknya tuh kerasa solid dan rigid banget gitu. Bener-bener rapih dan presisi di molding plastiknya, dan bodinya juga nggak ada creaking sama sekali cuy. Untuk tombol basicnya lengkap, tapi tombol tengahnya tuh beda total ya posisinya sama Direwolf dan Vader yang pernah gue review. Di bagian atas ada tombol home yang bentuknya logo FlyDigi gede gitu, dan di bawahnya ada beberapa tombol tambahan kayak misalnya tombol turbo dedicated dan tombol FN. Untuk semua tombol yang ada di Dunfox ini termasuk face buttonnya itu masih pakai membran. Dan untuk membran yang ada di Dunfox ini gue ngerasanya lebih empuk ya dibanding Direwolf 3. Travel distance-nya kerasa lebih pendek, terutama di face buttonnya yang bikin dia feel-nya tuh emang mirip ya sama gamepad-gamepad yang memang ada di price range-nya. Nah, yang unik tuh di padnya Dunfox ini pakai bentuk yang lebih normal dan bukan yang circular kayak Vader sama Direwolf. Dan gue tahu kalian banyak yang lebih suka sama bentukan di pad yang kayak begini ya ketimbang yang circular, so there you go. Bumpernya kerasa tactile dan seperti yang udah gue bilang tadi, triggernya linear dan udah Hall effect. Analognya juga udah Hall effect, enteng banget juga, tapi sayang banget untuk circularity-nya stuck di mode kotak aja dan nggak bisa diubah jadi circular dengan error rate 0%. Nah, ini membawa gue ke pembahasan kekurangan-kekurangan yang ada di FlyDigi Dunfox ini. FlyDigi Dunfox ini bisa dibilang FlyDigi Direwolf 3 versi dipangkas lagi fiturnya. Nah, kalau misalnya Direwolf 3 kemarin itu Vader 4 Pro versi dipangkas fiturnya, si Dunfox ini lebih dipangkas lagi cuy. Dari mulai tadi, analognya yang cuma punya mode circularity kotak, terus dia juga nggak ada gyroscope-nya, nggak ada switch antar mode koneksi dedicated-nya, gripnya yang licin dan nggak ada tekstur sama sekali, dan untuk dikoneksi dongle dan wired, dia polling rate-nya cuma 500 Hz aja. Tapi, untungnya salah satu fitur yang paling penting dari semua gamepad FlyDigi itu nggak dipangkas di Dunfox ini. Yes, seperti yang udah gue bilang tadi, FlyDigi Dunfox ini ada software dedicated-nya yang pakai si FlyDigi Space Station itu. Di softwarenya ini kalian bisa atur dan personalisasiin gamepadnya sesuka hati kalian. Cuman emang sayangnya khusus si Dunfox ini nggak ada menu gyro dan pilihan circularity analog. Tapi sisanya ada semua kok. Nah, untuk FlyDigi Dunfox ini memang koneksinya udah triple mode connection, tapi dia itu nggak ada switch antar mode koneksi dedicatednya gitu ya, yang di bagian belakang kalau di Direwolf 3 sama Vader 4 Pro. Jadi kalau misalnya mau ganti antar koneksi, itu harus lewat tombol FN yang ada logo bulatnya ini. Secara compatibility juga si Dunfox ini sama kayak Vader 4 Pro sama Direwolf 3 ya, dia kompatibel sama PC, iOS, Android, sama Nintendo Switch juga, tapi untuk ganti antar modenya itu lewat mode FN juga ya, jadi kombinasi antar tombol FN sama face button-nya.
Nah, FlyDigi Dunfox ini sebagai gamepad budget itu menurut gua udah cukup oke lah secara performanya. Buat main game racing, gua rasa juga dia udah cukup enak karena triggernya presisi dan circularity analognya kotak gitu kan. Tapi jujur, kayaknya untuk game kompetitif si Dunfox ini agak kalah sih sama kompetitornya yang di price range yang sama, tapi mungkin hardware-nya itu udah lebih bagus gitu ya, polling rate-nya 1000 Hz dan circularity analognya bisa 0% gitu. Karena game kompetitif yang gua mainin itu FC25 Ultimate Team, keluhan gue bener-bener ada di circularity analognya sih, yang emang dibutuhin banget ya presisi 0%-nya buat ngontrol pemain-pemain gue. Tapi so far gue ngerasanya walaupun polling rate dia cuma 500 Hz, gue nggak ngerasa ada latency yang signifikan kalau dibanding sama 1000 Hz, terutama di mode dongle-nya gitu. Dan karena FlyDigi Dunfox ini tetap bisa pakai software, jadi gue rasa gamepad ini tuh cocok banget buat gamer-gamer kasual yang let's say mainnya game AAA atau game emulator dan mau personalisasinya itu lebih dimanjain lagi gitu. Jadinya kan nggak perlu repot-repot pakai kombinasi tombol buat aktifin fitur-fiturnya gitu ya, tinggal lewat softwarenya aja. This is how the hosts line up. Yeah, it looks like a 4-3-3, and they are really good out wide. The relationship... Real opportunity. Saved, but not clear. No. Nicely played through. Well, it was looking good, but ultimately nothing doing. They could get caught out on the break here. Stoichkov. Nice and easy this, just staying patient. They could level it here. In it goes! Level once again. What a... Jairzinho. Chance to deliver into the box. Anguissa. Genuine chance. And there's his second of the match. Rodman. Anguissa. This looks really good. Could we see a winning goal? But it will now be tidied up and cleared away. This could be threatening. Oh, a great chance. It's in, and it might well be the winning goal. Jairzinho. Lookman. On to Jairzinho. Maradona. Return to Jairzinho. And can they prize them open now? A goal! Real excitement! From Zombo Anguissa. Here's Ademola Lookman. Jairzinho. Now for Stoichkov. He must finish! And it goes! And Real come away with it. Andre Frank Zombo Anguissa. Ilic. Maradona. Big chance. Lookman. Can he get them in front? And a goal this time. Applying the finishing. Regain control of the ball. Thompson. Can they push ahead in the closing stages? Can he put them in front? Yes is the emphatic answer. And you have to say... And we've entered the final 5 minutes. This could be it. And a goal. They lead by 2 now. And that allows them to breathe a bit more easily. Oke, jadi untuk FlyDigi Dunfox ini harganya ada di 434.500 yang artinya masih bisa dibilang harganya tuh 400 ribuan lah ya. Dan seperti yang udah gue bilang tadi ya, gua rasa Dunfox ini lebih nge-cater ke orang-orang yang memang main gamenya casual aja gitu. Atau kalau game kompetitif mungkin cocoknya game fighting atau racing, bukan game bola atau game FPS. Kalau misalnya kalian main game kompetitifnya itu game bola atau game FPS, gua saranin nabung dikit dan ambil yang Direwolf 3. Dan kalau bisa bahkan yang Vader 4 Pro sekalian gitu. Sumpah ya, emang Vader 4 Pro ini tuh enak banget cuy. Gamepad favorit gua sampai sekarang dan ya gue main game kompetitif pakai gamepad ini terus sekarang jadinya. Tapi sekali lagi gue ingetin ya,
Di harga 400 ribuan, kalian bisa dapetin gamepad triple mode connection yang ada software dedicatednya, dan software dedicatednya itu software universal antar semua gamepad FlyDigi. Jadi ya gitu, hardware dipangkas tapi softwarenya tetap ada. Kalau menurut kalian gimana? 400 ribuan tapi fitur hardwarenya lengkap, atau dipangkas dikit tapi ada software dedicatednya? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap FlyDigi Dunfox ini. Buat kalian yang tertarik untuk beli gamepad ini, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung cek aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli gamepad ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.